anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita sudah belajar tentang membuat poster hemat energi. Memangnya hemat energi itu apa sih? Nah, sebelum mengetahui pentingnya hemat energi, Ustazah akan mengajak kalian untuk jadi detektif yang mengamati dari beberapa kasus berikut dan kalian yang menentukan apakah kegiatan keluarga ini merupakan bentuk proses kegiatan hemat energi atau bukan. Kasus yang pertama. Ketika ayah pulang ke rumah seusai bekerja, ayah mendapati bahwa seisi rumahnya ternyata lampunya masih menyala. Lalu ayah berjalan menuju ke ruang keluarga. Ternyata TV dan AC di ruangan tersebut masih dalam keadaan menyala juga. Lalu ayah mulai berjalan ke kamar Ardi, anak si ayah tersebut. Lalu ayah melihat bahwa Ardi sedang bermain gadget sambil mencolokkan chargernya ke gadget tersebut. Selain itu ada kabel yang berantakan yang tercolok dengan colokan tapi tidak tersambung dengan alat elektronik. Lalu ayah pun berjalan menuju ke kamar mandi dan mendapati bahwa keran air di kamar mandi tersebut masih belum tertutup sempurna sehingga airnya meluber dan terbuang sia-sia. Pertanyaannya, apakah kegiatan yang dilakukan oleh keluarga Ardi ini mencerminkan sikap-sikap hemat listrik atau tidak ya? Kasus yang terakhir. Ada seorang anak bernama Budi. Ketika dia bangun tidur di pagi hari, dia membantu orang tuanya untuk mematikan seluruh steker lampu yang sedang menyala. Lalu ketika udara sedang tidak terlalu panas, dia tidak menggunakan AC atau kipas angin. Selanjutnya, selesai mandi, Budi selalu memastikan bahwa keran tertutup dan tidak ada air yang menetes. Budi lebih memilih berjalan kaki apabila dia pergi keluar rumah dengan jarak yang dekat atau naik sepeda, tidak menggunakan motor ataupun mobil. Budi dan keluarganya juga menggunakan alat elektronik seperlunya saja. Kalau sudah selesai, mereka segera mematikannya atau mencabut kabel listriknya. Nah, kira-kira dari kasus yang ini, Budi dan keluarganya melakukan kegiatan yang menghemat energi atau tidak ya? Nah, sekarang kita akan belajar pentingnya hemat energi. Kita harus hemat energi agar cadangan energi tidak cepat habis, supaya bisa digunakan lebih lama dan dimanfaatkan untuk masyarakat yang lebih banyak. Manfaat lain hemat energi adalah agar biaya hidup kita juga lebih murah. Pemakaian yang boros juga dapat membuat cadangan energi kita cepat habis. Hemat energi untuk menjaga kelestarian alam, sehingga sumber-sumber energi yang tidak terbarukan yang berasal dari fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas bumi tidak cepat habis, agar bisa digunakan oleh generasi mendatang di masa depan. Menghemat energi listrik. Kenapa sih kita harus hemat energi listrik? Anak-anak, seperti berita yang tertera bahwa pembangkit listrik tenaga uap masih mendominasi kapasitas pembangkit nasional saat ini. Dulu ketika kelas 3, kalian sudah belajar bahwa PLTU itu pembangkit yang mengandalkan energi kinetik untuk menghasilkan energi listrik. Bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap ini menggunakan bahan bakar terutama batu bara dan minyak. Seperti yang kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya
bahwa batu bara dan minyak bakar ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sehingga apabila batu bara dan minyak bakar ini habis, maka habis pula cadangan energinya. Kita harus bersyukur bahwa Indonesia diberkahi dengan sumber-sumber daya alam yang melimpah. Kini pemerintah berusaha untuk membuat dan memanfaatkan energi baru yang terbarukan. Mulai dari pemanfaatan angin sebagai pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB, lalu juga memanfaatkan sinar matahari untuk sel surya, dan juga mulai dibangun pembangkit listrik tenaga arus laut yang pertama di dunia. Gimana, keren kan? Selain itu, ada juga cara-cara mudah yang bisa kita lakukan di rumah untuk menghemat energi listrik. Antara lain caranya adalah mulai beralih menggunakan bohlam yang lebih irit listrik atau alat-alat listrik yang sudah hemat energi. Alat elektronik yang tidak dipakai sebaiknya dicabut dari colokannya. AC jika dipasang, AC tidak disetting di derajat yang paling rendah sehingga konsumsi listriknya tidak berlebihan. Cabut kabel TV apabila tidak digunakan, matikan keran air bila tidak dipakai, dan menggunakan kendaraan bermotor seperlunya, seperti yang dilakukan Budi pada kasus yang kedua. Kita akan melakukan proyek penghematan listrik. Yang pertama, kalian harus tahu jenis listrik apa yang kalian gunakan di rumah. Menggunakan listrik pasca bayar atau menggunakan listrik token atau prabayar. Untuk listrik biasa, pertama yang harus kalian lakukan adalah mencatat jumlah kWh pada meteran pada tanggal 30 Agustus bulan ini. Yang kedua, catat jumlah kWh pada meteran pada bulan depan tanggal 30, berarti 30 September. Lalu kurangkan jumlah kWh pada tanggal 30 September dikurangi dengan kWh 30 Agustus. Nah, ini adalah jumlah kWh tanpa adanya perlakuan. Tidak ada penghematan listrik. Kalian gunakan seperti biasa. Selanjutnya di bulan depan kalian mendiskusikan dengan keluarga untuk melakukan kiat-kiat menghemat listrik. Ya, seperti yang Ustazah sampaikan tadi. Kalian menjadi polisi untuk mengawasi penghematan listrik di rumah. Misalnya setiap pagi nanti kalian mulai mematikan lampu atau juga menghemat penggunaan TV dan lain sebagainya. Lalu bulan depannya kalian cek meteran listrik pada bulan 30 Oktober. Kalian catat jumlah kWh-nya, lalu dikurangkan dengan jumlah kWh pada bulan sebelumnya, yaitu 30 September. Nah, ini adalah jumlah kWh setelah dilakukan penghematan listrik. Jadi tanggal 30 Agustus sampai 30 September kalian gunakan seperti biasa. Sedangkan 30 September sampai 30 Oktober kalian melakukan penghematan listrik. Nah, proyek ini dikatakan berhasil jika terjadi penurunan kWh dari bulan Agustus September ke September Oktober. Sekarang untuk listrik token atau listrik prabayar. Yang pertama, kalian catat tanggal dan jam pembelian token. Lalu masukkan token listrik ke meteran listrik, dibantu orang tua ya. Jangan lupa dicatat jumlah kWh yang dibeli. Yang kedua, catat tanggal dan jam saat meteran listrik mulai berbunyi dan warna lampu indikator berkelap-kelip merah.
Yang ketiga, hitung berapa lama penggunaan KWH yang dibeli mulai dimasukkan sampai habis. Misalnya 10 hari lebih 4 jam. Begitu. Lalu beli lagi listrik token dengan jumlah KWH yang sama. Catat tanggal dan jamnya saat memasukkan ke meteran listrik. Lakukan diskusi dengan keluarga tentang kiat-kiat menghemat listrik. Catat dan kalian menjadi polisi untuk mengawasi penggunaan listrik di rumah. Kemudian catat tanggal dan jam saat token yang kedua habis. Hitung jumlah hari dan jam sampai token habis atau berbunyi, serta warna lampu indikatornya berkelap-kelip merah. Nah, proyek dikatakan berhasil jika waktu penggunaan token yang kedua lebih lama daripada penggunaan token yang pertama. Oke, selesai sudah pelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.